Terus kemudian mengenai tabel konten di hari ini kita akan mengenai ya introduction lebih dulu secara overall, kemudian eh, background ya kenapa penting banget biokimia biomasa ini relate sama eh, program ya program pemerintah mengenai eh, net zero emission. Jadi program pemerintah yang dicanangkan di 2022 ya di 2021 di Perancis COP, kemudian dicanangkan sampai 2020 apa program pemerintah yang yang akan di set untuk mengurangi emisi ya karena perubahan cuaca yang sangat signifikan, kemudian ada net zero apa namanya ada pemanasan global seperti itu ya. Makanya sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah, terutama di pemerintah Jokowi, mengenai motor listrik dan juga ke electrical part semuanya gitu. Itu nanti dibahas di nomor 2. Kemudian nanti yang ketiga, apa itu biomasa dan konversi gitu ya. Kenapa harus biomasa itu harus dikonversi, teknologinya apa aja. Kemudian yang keempat lebih dalam lagi mengenai biokimia biomasa. Jadi konversinya biomasa dengan biokimia seperti itu. Itu gambarannya mengenai materi di hari ini, di pagi hari ini. Oke, kemudian ini kayaknya karena kemarin belum diomong. Jadi secara singkat aja, jadi mengulangi lagi yang mungkin belum ya dari 60 mahasiswa. Kayaknya sebenarnya udah hampir semua udah tahu lah. Jadi saya kerja di Chandra Asri sekarang di 2015 sampai sekarang ya. Jadi hampir mau 10 tahun ya berkarir di petrochemical industry. Pernah juga di Wilmar. Jadi pernah juga mengolah sawit dan biodiesel. Nanti ya kita bahas mengenai biodiesel ya. Saya pernah 6 bulan ya, 6 bulan kerja di biodiesel plant. Nanti lebih detailnya kita bahas biodiesel plant relate sama biomasa ini gitu ya. Dan mengenai pengajaran semenjak di 2022 ya. Jadi udah dua tahunan mengajar ya di sekolah tinggi di Banten dan juga praktisi mengajar ini dan kemarin alhamdulillah dipercaya di Buah Padang dan juga di Pamulang Tangerang Banten kayak gitu. Nah, update-nya aja karena seperti mengajar itu lebih membawa juga memperkenalkan ya kerja praktis itu apa aja gitu ya. Jadi mungkin di awal ini saya sampaikan kemarin sudah saya sampaikan di materi polimer ya. Jadi Kandrasi sendiri termasuk eh, pionir pabrik mengenai petrochemical ya. Jadi beberapa lini eh, bisnis produk petrokimia dari Chandra Asri dari etilen, propilen dan juga sampai di MTBE dan cuma sekarang saya update lagi mengenai Chandra Asri yang belum di-update di sini ya, di slide. Cuman kita akan running plan yaitu etilen dichloride ya. Etilen dichloride yang diproduksi oleh Asahi Mas. Kita juga akan mulai sudah mulai dan kita akan startup di tahun depan ya 2025 insya Allah. Jadi produknya itu ethylene dichloride dan nanti bahan bahan sampingnya adalah nanti supply ke bahan baterai ya. Bahan baterai karena emang sekarang eh, industri terutama nikel ya berbasis nikel ke batu baterai listrik itu sangat di apa ya dikembangkan oleh 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 negara ya oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Jadi kemungkinan pangsa pasarnya akan naik sehingga ada beberapa lini bisnis di Chandrasi kemungkinan di ethylene dichloride sama vinyl chloride monomer ini dan salah satu bahan sampingnya bahan produk sampingnya adalah tadi bahan baku baterainya. Itu sekilas saja mengenai update ya. Jadi banyak banget sebenarnya mungkin di industri mungkin teknik kimia ya lulusan teknik kimia kalau mau
berkarir di industri petrokimia, terutama di Cilegon. Nah, itu seperti itu ya. Jadi silakan apa ya, dipersiapkan kalau mau bekerja tuh jauh dari Jember tuh, ujung ke Cilegon gitu ya. Oke, kita lanjutkan, kita move ke materi yang kedua ya, yaitu roadmap energi. Jadi Indonesia ini kan termasuk negara tropis, dia termasuk negara yang paling paling tengah karena dia berada di eh, posisi Khatulistiwa ya, posisi Khatulistiwa. Dan dia juga dianugerahi banyak banget hutan ya, compare dengan beberapa negara misal di Middle East ataupun di Eropa. Nah, dengan posisi Indonesia yang lumayan tinggi atau lumayan banyak eh, tadi ya hutan, kemudian apa namanya, dia terletak di Khatulistiwa, dia bisa salah satu secara tidak langsung pengontrol em, iklim ya, karena dulu pernah karena apa ledakan ya, ledakan Gunung Tambora atau Gunung Krakatau yang purba itu mempengaruhi iklim seluruh dunia ya dengan dahsyatnya ledakan di Indonesia. Kenapa? Karena emang posisi Indonesia termasuk juga paling tengah karena di sisi Khatulistiwa yang didukung juga dengan dahsyatnya ledakan itu. Nah, dengan posisi kayak gitu, eh, apa artinya posisi Indonesia sangat penting ya dengan perubahan-perubahan iklim dan apa namanya peningkatan karbon dioksida ataupun gas rumah kaca di antara di antara negara-negara lain. Makanya termasuk juga perlu ya adanya roadmap atau action apa untuk menanggulangi si emisi gas rumah kaca itu seperti itu. Ataupun substitusi akhirnya kan karena eh, penggunaan minyak bumi itu akan dibatasi seperti itu karena memang dia tidak terbarukan, disubstitusi ke energi yang terbarukan seperti itu. Indonesia punya roadmap semenjak 2021 sampai 2060 kalau nggak salah ya, net zero emission dan ini di kalangan Eropa kemudian di Asia Tenggara terutama di perusahaan-perusahaan besar itu eh, sangat concern ya mengenai carbon closure ini gitu ya. Sehingga bisa eh, menambah kalau nggak salah menambah ya salah satu mungkin apa ya, sertifikasi di perusahaan itu. Jadi perusahaan yang menerapkan net zero emission itu dikasihkan intensif atau sertifikasi misal propernya dia bisa istilahnya kayak apa ya piagam gitu ya, piagam dikasih piagam atau proper emas, proper ada tingkat-tingkatnya sih, ada hijau, ada biru dan sebagainya. Nah itu mempengaruhi ya mungkin apa ya kelas perusahaan itu. Semakin dia concern, artinya perusahaan itu sangat sangat concern, ya itu ngefek juga ke bisnis ya, akhirnya dipercaya oleh customer dan sebagainya. Itu apa namanya backgroundnya. Jadi eh, ini ada checkpoint. Saya sambil nunggu yang ini ya, yang 40 kan tadi, 60 ya, sambil nanti kita skip dulu. Eh, nah ini yang dicanangkan Pak Jokowi di tahun 2021 ya, kalau nggak salah di Paris, kalau nggak salah di Paris itu di apa nanti searching aja di acara Climate Change Conference dari COP21 ya atau CMP ke-11. Jadi beliau menyampaikan bahwa kebijakan energi atau substitusi energi di Indonesia seperti apa. Soalnya di Perancis ini gambarnya Perancis, bendera Perancis ya. Nah, di 2021 kemarin apa yang pas saat konferensi itu ya. Jadi beliau mencanangkan sudah mulai mendevelop energi bersih.
Nah, energi bersih ini beliau langsung ke fokus atau ke materi khususnya yaitu electricity ya. Jadi semua beberapa yang bisa disubstitusi ke elektrik itu disubstitusi ke electricity seperti itu. Kemudian target di renewable energy, jadi beberapa resource teknologi yang sudah bisa terbarukan itu di sekitar 23%. Lumayan tinggi karena emang standarnya di atas 15% ya untuk setiap negara ya. Dan Indonesia lumayan dianugerahi banyak renewable energy selain dia punya angin atau PL apa namanya eh, teknologi angin, teknologi uap yang pakai solar panel ya. Kemudian ya lumayan banyak mengenai sawit juga ya, biomasa atau biodiesel untuk menstitusi atau bukan menstitusi, untuk menambah porsi minyak bumi atau dari bensin, solar dan sebagainya. Kemudian ada target juga mengenai pembangunan ya, jadi ada peraturan pembangunan CFPP, kemudian mulai 2023, kemudian lanjut ke 2025, 2030, kemudian 2040, 2045, dan di 2050 net zero emission, dan nanti di 2060 udah clear, udah bersih, memakai full emissionnya. Apakah ini bisa? Ya, tergantung semuanya, semua stakeholder gitu ya. Ya mungkin kalau emang ya nanti kita lihat lah bisa nggak gitu ya. Ya kalau sesuai dengan kebijakan masing-masing ada beberapa yaitu sinergitas ya antara private company atau pemerintah dengan swasta. Karena nggak bisa swasta sendiri ataupun nggak bisa pemerintah sendiri karena memang eh, sesuatu yang ikut ini nggak hanya dari pemerintah gitu ya, banyak banyak bagian dari swasta. Ya, pabrik-pabrik hampir semua dari swasta ya, hampir 60% gitu kan. Artinya harus menggandeng ini gitu. Apakah ada intensif dan sebagainya, ya itu masih belum. Kalau di Eropa, misal perusahaan yang mensubstitusi apa ya bagian dia resource dia ke zero emission, dia istilahnya mengurangi karbon berapa, dia punya dikasih intensif ya atau pajak berapa dolar seperti itu. Kalau di Indonesia masih belum ya, jadi ada mungkin hanya sebatas laporan atau piagam. Nah, itu mungkin mempengaruhi akselerasi atau percepatan eh, tujuan net zero emission ini. Semakin dia ditambah ini apa namanya tadi intensif ya, semakin cepat mungkin gitu ya. Kalau ini belum banyak yang mempengaruhi secara bisnis ya mungkin belum belum dapat. Oke, terus 2025, 2030, kemudian 2040, kemudian sampai di 2050 tadi ya. Nah, secara overall intinya pemerintah yang mungkin lihat ya banyak banget substitusi mengenai kendaraan ya. Jadi kendaraan bermotor sekarang udah banyak banget kendaraan listrik, kemudian mobil listrik ya. Sebenarnya secara tidak langsung juga sebenarnya nggak langsung bisa mengurangi ini gitu. Walaupun sebenarnya kan kemarin ada kritikan, nah, ini apa namanya subsidi pembelian mobil listrik kan juga tidak menggantikan ya, malah malah menambah ya. Misal satu rumah itu ada mobil bensin, nah dia nambah gitu. Dia tidak menjual mobil bensinnya kemudian mengganti mobil listrik, nggak seperti itu ya. Apalagi juga motor di rumah masih ada motor bensin, dia nambah motor listrik seperti itu aja. Itu yang masih kemarin kritik kenapa pemberian subsidinya. Cuman at least intinya sebenarnya secara apa roadmap udah ada, kebijakannya udah di set di pemerintah, kemudian di set di Kementerian SDM dan sebagainya dan diforkan di beberapa perusahaan. Nah, ini nanti relate sama biomasa karena nanti kita ke biomasa ke konversi ini eh apa ke energi bersih ya. Jadi konversi untuk mengolah
biomasa tadi dengan mengurangkan energi kayak gitu. Nah, ini yang eh, apa kebijakan tadi di 2050 sampai 2060 porsi penggunaan apa ya source ya atau bahan baku yang tidak terbarukan dengan terbarukan gitu ya. Kalau bisa dilihat di sini warna hitam yaitu batu bara ya. Di 2020 masih tinggi banget sampai 2030. Kemudian dicanangkan di tahun 2040 sampai 2045 itu turun dan 2050 tidak memakai batu bara. Cuman ini menarik banget kemarin terjadi juga ya. Terjadi juga di 2021 nggak salah atau 2022 sempat produksi batu bara itu diturunkan karena emang sengaja itu tadi mentrial apakah batu bara ini bisa digantikan. Ternyata di Eropa nggak bisa ya. Jadi si apa namanya sumber daya yang bisa terbarukan misal nuklir ataupun geotermal yang punya ya. Kemudian solar ataupun yang lain yang mungkin yang lebih terbarukan itu belum bisa mencukupi di tahun itu ya di 2022 itu belum bisa mencukupi supplier batu baranya seperti itu. Jadi sempat di 2022 itu sempat kacau ya, sempat crowded di Eropa karena emang rate-nya batu bara turun, sengaja diturunkan, ternyata malah malah belum bisa akhirnya tetap lagi balik lagi. Nah, balik lagi tadi karena kita harus mengejar produk harganya langsung melambung tinggi. Makanya kemarin saat di COVID, akhir-akhir COVID, harga batu bara melambung naik. Makanya pengusaha-pengusaha batu bara lumayan langsung melesat ya kekayaannya ya. Nah, itu salah satu kemarin ternyata emang belum 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 bisa ya di tahun itu ya. Nah, ini 2020-30 malah naik tuh kan. 2030 malah naik. Ya mungkin di 2040 jadi 20 tahun lagi ya. 20 tahun kurang ya. Bisa langsung menurunkan si porsi batu baranya itu. Diambil alih oleh si solar ya. Solar dan juga angin. Mana ini nanti di eh, beberapa mungkin ya. Kemudian sampai di 2050 penggunaan nuklir. Padahal memang sebenarnya secara overall nuklir juga belum ada, udah ada studi cuman belum ada eh, istilahnya belum ada dibangun ya. Apakah dibangun di Kalimantan atau seperti apa yang mungkin katanya yang aman dari gempa, cuman belum belum ada penambahan lagi. Nah, nanti di 2060 tidak memakai gas steam ataupun yang tadi LNG dari minyak bumi atau gas dan batu bara digantikan oleh energi bersih nuklir, hydro, kemudian geothermal dan juga solar panel ataupun energi apa namanya sinar matahari dan juga angin ya. Ini gambarannya ke planning ke depan seperti itu. Nah, kok bisa 2060, 2050 bisa tercanangkan? Emang ada potensi ya. Jadi secara studi memang bisa seharusnya karena emang terutama yang panas bumi kita termasuk yang terbesar mempunyai tertinggi apa namanya porsi ya. Nah, kan ini juga masih dari tidak terbaru. Nah, tidak ini kan, tidak langsung gitu ya bisa terpasang ya. Terutama juga solar panel, bioenergi, kemudian bio ini atau angin, hidro, terus kemudian surya. Surya sudah beberapa apa ya rumah ya sekarang ya. Kalau nggak salah kalau nggak mengganggu instalasi PLN bisa ya masang solar panel. Sempat kemarin ada teman di daerah Jakarta ya, dia memasang solar panel. Ada beberapa sempat disemprit oleh PLN karena dia apa namanya memasukkan aliran apa namanya itu instalasinya ke instalasi PLN-nya itu yang kemarin disemprit oleh PLN nggak boleh. Ternyata
sekarang boleh ya kalau instalasinya di luar PLN. Misal, jadi untuk mengecas mobil listrik atau motor listrik, kemudian atau mem- membuat instalasi sendiri di area lain, misal untuk penerangan taman dan sebagainya atau kamar satunya yang di luar instalasi PLN itu bisa ternyata gitu ya. Nah, itu lebih murah dia dari ROI pemasangan biaya pemasangan panelnya dengan eh, misal dia dibandingkan dengan harus membayar dengan PLN seperti itu. Ada juga dengan arus laut atau samudra karena memang banyak banyak potensi ya di arus terutama di daerah selatan, di pantai selatan itu banyak potensinya. Kemungkinan seberapa besar, seberapa cepatnya itu yang jadi tantangan. Nah, di sini tadi potensi beberapa energi yang terbarukan, selain itu juga ada apa namanya alternatif yang lainnya ya, secara overall ya. Jadi ada tadi udah jadi energi surya ditampung dengan solar panel, kemudian ada panas bumi, kemudian ada angin dan sebagainya. Itu beberapa alternatif di Indonesia terutama ya. Dan itu akan diproyeksikan bisa mitigasi, menambah surplus defisitnya migas, menurunkan gas bumi ataupun menurunkan si oil and gas. Untuk stakeholder sendiri, terutama pertama apa PLN ya. PLN sekarang sudah substitusi ya boiler mereka dari batu bara ke gas, kemudian terakhir-terakhir dia mau studi ke hidrogen ya. Jadi bahan bakar boiler itu tidak tidak mesti dari batu bara karena batu bara udah lumayan itu tadi relate sama penambangan batu bara bisa disubstitusi dengan bahan baku dari hidrogen yang lebih bersih dan dia apa ya mengurangi karbon ya jadi dari pembakar kalau batu bara masih ada emisi karbon yang terbuang ke atmosfer dari proses pembakaran itu nah digantikan oleh hidrogen yang lebih bersih yang menurunkan kadar karbon dari proses pembakaran itu. Oke, itu ini sebelum masuk ke sini kita akan cek poin dulu. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan di form ini. Ini ada 40-an orang. Silakan dikerjakan waktunya 8 menit atau 8 ya, 8 menit. Jadi keempat. Oke, nanti saya request ke ini dulu. Chat dulu. Oke, nah ini. Ya, saya copy paste ke chat ya. Silakan dikerjakan. Kita akan balik di 745 anel. Oke, silakan.
Oke, kita mulai lagi ya materinya. Jadi tadi sampai mana deh ya? Oke, ya udah kita sampaikan mengenai roadmap kebijakan energi di Indonesia ya dari 2020 sampai 2050 dan 60. Jadi nyambung juga ke 17 step atau 17 langkah Sustainability Development Goal. Jadi dengan mencapai 17 langkah ini itu harapannya bisa menjaga tadi ya, menjaga roadmap tadi biar bisa tercapai. Nah, kalau di biomasa sendiri itu dia eh, apa namanya mengambil bagian di 12 step dari 17 ini. Jadi dari tidak adanya kelaparan gitu ya, karena kita suplai secara biomasa itu suplai bahan makanan sebagainya bahan sebagainya gitu ya. Kemudian bagusnya kehidupan di laut di bawah water maksudnya di sini ya. Kemudian climate action, kemudian eh, apa namanya ini lagi di eh, kehidupan pohon yang lebih bagus seperti itu ya. Nah, ini tergambar di SDG step bisa di googling sendiri ya kalau emang lebih detailnya seperti itu. Jadi ada quote tidak ada planet atau no plan B ya. Jadi mas planet B maksudnya ya planet sementara yang kita tinggali ya planet bumi ini gitu ya. Jadi tidak ada planet lain walaupun si Elon Musk akan ke Mars gitu ya. Untuk meninggal apa namanya mensurvei apakah planet Mars bisa ditinggali. Cuman ya intinya planet kita sekarang ditinggali planet bumi ini kita hidup di sini ya kita jaga bareng seperti itu. Oke, kita masuk ke konversi biomasa. Jadi biomasa eh, ada dua kata ya, ada konversi dan juga eh, biomasa. Apa itu? Nah, biomasa adalah bahan yang dapat diperoleh dari tanaman ya. Jadi dia karena dia berbasis bio, ya dari tanaman, dari tanaman atau tumbuhan yang didapat secara langsung atau tidak langsung, maksudnya ditanam secara langsung atau tidak langsung dengan produk langsung atau tidak langsung seperti itu. Nah, si tanaman tadi yang didapat dari secara langsung atau tidak langsung itu bisa dimanfaatkan secara masif atau secara apa namanya jumlah besar untuk dikonversi ke bahan baku energi atau bahan baku makanan atau bahan baku yang lainnya seperti yang kita bahas sebelumnya di polimer ya ke jadi bahan baku polimer kalau di sini lebih ke energi seperti itu ya. Nah, konversi ya sesuai dengan katanya dia mengkonversi atau mengkonvert mengubah ya zat biomasa menjadi zat yang kita butuhkan tadi ya mengenai energi seperti itu dengan proses kimia ya. Proses-proses kimia nanti dijelaskan detailnya. Kalau di sini sudah disebutkan mengenai secara atau fisik, termokimia dan juga biokimia. Nah, biomasa tadi banyak macamnya ya. Jadi ada beberapa sumber tanaman atau biologis yang masih hidup ataupun yang mungkin maksudnya baru baru mati itu maksudnya yang akan dipanen gitu ya. Yang menjadi sumber bahan bakar dari tumbuhan dan juga mungkin dari hewan yang mempunyai materi biomasa seperti ya jadi eh, lignin atau apa namanya glukosa dan sebagainya itu sumber-sumber dari biomasa itu sendiri gitu ya. Oke, kita skip bentar. Oke. Nah, biomasa sendiri untuk pemanfaatan tadi penyediaan energi itu apa
termasuk penting karena dia eh, banyak banget sumbernya, kemudian dekat dan sustain. Artinya dia selama dia apa namanya ditanam dan juga dipakai di sekitar kita itu aman, tersedia seperti itu ya. Contoh eh, misal ini ya fermentasi gitu ya. Fermentasi dari contoh dari kotoran atau apa. Nah itu eh, sustain ya gitu ya. Terus biodiesel dari sawit. Sementara dari sawit penanamannya juga sustain ya, continue ya. Walaupun ada selang-seling gitu. Sebelumnya sawit, cuman sawit kan nggak bisa selang-seling juga, nggak bisa lama-lama ya, karena dia udah merusak si tanah ya. Nah itu eh, ke, apa namanya bahan bakunya sustain, nggak continue kayak gitu. Itu jika apa namanya untuk suplai energi dia maksudnya bisa aman gitu dibandingkan dengan mungkin eh, angin gitu ya tadi energi dari angin yang tidak continuous berdasarkan dengan iklim itu sendiri gitu. Nah, biomasa sendiri bisa 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 dipakai ya beberapa eh, bisa menghasilkan bahan bakar kemudian energi dari beberapa plastik ataupun produk-produk yang lainnya untuk mensubstitusi energi tidak terbarukan tadi ya. Kemudian untuk ya apa namanya yang lainnya, jadi dia di biomasa ini setelah kita gunakan kan jadi limbah ya. Contoh, misal kulit pisang gitu kan, kita setelah makan pisang, kemudian limbah-limbah makanan ya, limbah-limbah makanan yang masih punya potensi eh, bisa recycle itu masih punya eh, nilai ya, punya nilai untuk bisa dipakai lagi kayak gitu. Nah itu karena dengan tadi limbah bisa dipakai lagi, maka mempengaruhi economic impact dan juga apa ya tadi ke roadmap si eh, kebijakan tadi ya. Jadi intinya biomasa masih punya potensi untuk menggantikan em, bukan menggantikan, menambah porsi substitusi tadi dari energi yang tidak terbarukan ke terbarukan. Kemudian untuk konversi bio biomasa ya, biomasa sendiri itu secara overall ada tiga bagian ya. Walaupun nanti di beberapa literatur ada perbedaan. Cuma secara overall ada ini ya konversinya. Jadi mengubah si biomasa kok bisa menjadi bahan bakar kayak gitu ya atau energi. Itu dengan cara apa? Yang pertama yaitu dengan fisik. Yaitu kalau di sini dengan direct ya, direct burning. Jadi dibakar langsung biomasanya tadi. Nah itu eh, aplikasinya generasi. Contohnya yaitu apa ya? Mungkin hmm, batok kelapa. Jadi batok kelapa bisa langsung dibakar. Cuman kan ini nggak 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 sesuai dengan tujuan tadi mengurangi emisi. Cuman bisa dengan direct burning mengubah si biomasa menjadi langsung ke energi gitu ya dan contoh lainnya. Kemudian yang kedua adalah termokimia konversi. Jadi dengan mengkonversikan biomasa dengan cara termokimia. Jadi dengan me- mendapatkan energi dengan proses-proses termokimia dan mengubah temperatur, mengubah pressure dan sebagainya. Contohnya di sini dengan gasifikasi, jadi dengan menambah gasnya, kemudian pirolisis. Pirolisis ini dengan memanfaatkan temperatur yang tinggi. Jadi dibakar di temperatur tinggi dengan cara pirolisis ya. Kemudian direct liquefaction. Ini proses untuk termokimia. Nah, untuk materi yang kita sekarang itu yang ketiga. Jadi dengan biokimia, yaitu dengan memanfaatkan proses biokimia atau zat hidup ya karena bio dengan proses kimia seperti itu.
seperti enzim, kemudian apa nanti ada beberapa zat ya kimia untuk proses konversinya. Jadi contohnya di sini ada anaerob fermentasi, fermentasi yang anaerob, kemudian fermentasi yang aerob juga dengan memanfaatkan aerob dan memakai fermentasi etanol. Contoh di sini anaerob yaitu metan, pemroduksi metan, kalau bisa nanti ini kita bahas. Contohnya biogas kayak gitu. Kemudian yang aerob itu contoh kompos, pengomposan gitu ya. Kemudian etanol itu pembuatan bioetanol. Karena fermentasi etanol dari biomasa namanya dengan bioetanol. Nah, ini secara kita nanti lebih detailnya mengenai biokimia ini gitu ya. Jadi ada biomasa, biokimianya dengan proses tiga ini gitu. Nah, biokimia biomasa tadi yang ada beberapa tiga bagian tadi ada fermentasi, aerob dan sebagainya tadi itu memakai bantuan ya dengan bantuan enzim. Jadi dengan bantuan zat hidup juga, enzim kan zat hidup juga ya, mikroba, bakteri dan dan di sini jamur ya untuk membreakdown si biomasa itu. Jadi dengan perlakuan si enzim apa namanya dengan mikroba dan sebagainya, dia bisa mengubah si eh, materi biomasa ya. Materi biomasa sendiri itu yang bisa diubah yaitu eh, zat gulanya ya. Jadi selulus dan juga hemiselulus yang kita juga pelajari sebelumnya di polimer lalu. Jadi itu yang bisa dikonvert zat gulanya di dalam biomasa itu sendiri. Kemudian untuk apa fermentasinya itu mikroba yang tadi dengan bantuan mikroba mengubah si zat gula tadi menjadi produk etanol. Itu ditambah dengan etanol menjadi bioetanol atau biofuel dan juga metan. Metan kan bisa jadi bahan bakar ya. Itu dengan cara biogas gitu kan. Kemudian dan biochemicals. Nanti juga ada lagi biodiesel ya. Seperti itu, ini secara gambaran besar mengenai biokimia. Nah, menambahkan lagi bahasa lainnya, jadi aplikasi biokimia itu ada tadi aerob dan anaerob. Anaerob tadi kan selain kompos juga ada biogas. Kalau tadi yang aerobik yang sebelumnya tadi WWTP di aslat aktivasi, kemudian fermentasi yang etanol, kemudian enzimatik. Ini bahasa lain di proses di literatur lain ya. Cuma secara intinya konversi biokimia itu mengubah si biomasa dengan cara dengan bantuan zat hidup seperti enzim dan apa bakteri dan sebagainya gitu. Nah, sebentar. Oke, ini secara gambaran dikit aja ya. Proses-proses eh, apa konversinya. Contoh lah di biogas. Biogas adalah salah satu contoh aplikasi eh, biokimia biomasa ya. Dengan cara dia mengubah si limbah-limbah di domestik ya. Misal kotoran hewan, kemudian kotoran apa namanya limbah domestik rumah tangga, mungkin apa namanya bahan-bahan makanan yang bisa punya unsur gula gitu ya. Kemudian ada yang sampah biodegradable. Kalau sampah yang non degradable dia nggak bisa karena nggak bisa diurai ya, nggak bisa diurai oleh si eh, enzim atau tadi fermen tadi ya nggak bisa ya. Itu di di set di kondisi anaerob. Jadi dia tidak memakai apa namanya udara ya. Dan kemudian si biogas ini diubah menjadi nanti bahan fuel atau metan dengan juga
CO2. Makanya terus kayak seperti proses pembakaran itu ada proses metanasi dan juga dihasilkan karbon dioksida. Nah, biogas ini sudah beberapa diimplementasikan ya. Kalau nggak salah nanti di Riau yang paling paling besar. Jadi pemanfaatan biogas lebih ke industri. Nah, ini gambaran besarnya. Jadi eh, ada reaktor di dalam sebuah, mungkin kalau pernah lihat, jadi dia seperti kapal selam di dalam tanah, ada reaktor biogas untuk menampung si eh, bahan baku yang terjadi proses fermentasi. Jadi inputan bahan baku ada kotoran dan juga tadi ada limbah-limbah domestik yang bisa masih terdegrad, teruraikan masuk ke reaktor di penampungan, kemudian diolah, dihasilkan biogasnya. Ada di sisi biogas sendiri itu ditampung ya, ditampung di sebuah penampung, kemudian dialirkan ke beberapa sumber di rumah tangga. Contoh di kompor biogas, generator sama petromak. Nah, di kalau nggak salah di daerah eh, di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah di daerah Wonogiri ya kalau nggak salah ada beberapa, pernah saya pernah lihat, jadi memakai si biogas ini untuk mentransfer si gas ke beberapa eh, rumah ya, rumah. Jadi untuk menggantikan si gas LPG. Jadi dia mempunyai reaktor biogas, kemudian ditransfer ke beberapa sumber apa rumah ya. Cuman kalau nggak salah ada nggak sampai sekitar 10 atau 15 rumah. Tergantung dengan kapasitas si reaktor biogas. Artinya bisa bisa teraplikasi ya si biogas ini dimanfaatkan ke aplikasi rumah tangga. Cuman memang di eh, challenging-nya atau concern-nya itu ketersediaan bahan bakunya. Semakin semakin sustain, tersedia, aman, dan semakin continue ya si penggunaan biogas ini gitu. Nah, ini instalasinya kita akan skip aja. Kemudian biofuel termasuk satu juga tadi biogas dan juga nanti ada juga bioetanol dan sebagainya. Nah, kemudian biodiesel. Biodiesel ini dari eh, minyak sawit ya. Jadi dari sawit bisa jadi minyak sayur, kemudian lem hewan. Cuman secara industri lebih memakai sawit ya atau eh, oleo ya. Jadi oleo chemical yang didapat dari sawit kalau secara industri. Jadi pakai campuran monoalkyl ester. Jadi dia masih pakai punya punya rantai panjang, ada proses evaporasi, ditambah etanol dan sebagainya. Nah, didapatkan bio ya. Jadi diesel yang yang didapatkan dari biomasa. Ini kita sebut dengan biodiesel. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu aplikasinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini hanya secara overall aja. Jadi ada bisa beberapa proses pengolahan dari biodiesel. Selain sawit juga ada di biji jarak. Ini ada beberapa tanaman jaraknya yang bisa dimanfaatkan ya pengolahan biodiesel tadi. Cuman mungkin kalau jarak kan perlu area luas untuk menanam itu dan mungkin perlu lebih lebih banyak secara massa ya, perlu banyak dibanding dengan sawit tadi. Selain tadi biodiesel ada bioetanol, ada biokerosin. Bioetanol bisa dari campuran gulanya dari didapatkan dari eh, misal tebu, misal kentang, singkong dan jagung itu bisa dimanfaatkan di bioetanol dan juga kalau biokerosin bisa dari eh, apa campuran lain ya, campuran lain dari si biomasa itu sendiri. Contohnya ada apa saja?
Sampah. Nah, untuk sampah sendiri, atau limbah domestik eh, di Cilegon sendiri, jadi dekat dengan ya, maksud satu satu ini ya, satu kota. Under Chandrasri juga. Jadi kita memanfaatkan karena pengolahan kita punya pengolahan sampah, pengolahan sampah yang kita ubah dengan bioetanol, bioetanol. Jadi sampah-sampah dari Serang dan Cilegon sendiri itu ada TPA namanya tempat pembuangan akhir di suatu daerah di Cilegon, daerah gunung namanya Bagendung, bisa di searching. Nah, itu namanya kita ada TPA. Maksudnya Chandra sih juga menghandle ya, bukan menghandle, jadi ngasih sponsor ya, ngasih sponsor di tempat pengolahan sampah itu. Pengolahan sampahnya dia pakai proses pirolisis, jadi sampah-sampah itu dibakar dan dinaikkan temperaturnya, diperlukan proses pirolisis, dia akhirnya didapat bioetanol tadi. Ini artinya bisa ya, bisa tercapai. Dan kalau di negara Eropa, Eropa udah maju ya teknologinya, seperti Prancis, Amerika, Denmark dan sebagainya. Jadi sampah-sampah itu tidak hanya dibakar begitu aja jadi emisi karbon, tapi bisa dimanfaatkan kembali. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih detail mungkin ya nanti mengenai pengolahan sampah Bagendung, Gendung Cilegon. Seperti itu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke, kita lanjutkan mengenai biokimia biomasa sendiri lebih lebih detail lagi. Eh, nah, ya. Jadi biomasa kenapa bisa bisa potensi untuk tadi sumber bahan bakunya si energi, dia punya beberapa zat di dalamnya. Jadi ada kandungan gula, terutama karbohidrat, kemudian ada protein dan juga ada fatty acid atau lipid. Nah, itu zat yang ada di biomasa itu bisa dikonversikan sebagai energi dengan proses tadi. Ada proses termokimia, ada proses biokimia, diubah dengan bantuan dengan biokimia dan termokimia menjadi energi. Energi sendiri yang bisa didapat yaitu metan, kemudian diesel dan juga tadi etanol ya. Ini contoh di perubahan atau penanaman biogas ya. Oke, untuk tambahan, jadi tadi yang termokimia tadi udah dibahas mengenai pirolisis dan juga gasifikasi. Ada juga mengenai esterifikasi. Jadi tadi eh, ada literatur yang belum menampilkan ini ya. Jadi si si biomasa dikonversi dengan termokimia dengan bantuan esterifikasi. Itu penambahan ester jadi eh, beban jadi biodiesel ya dengan bantuan si esterifikasi. Tadi pada metil ester tambah dengan etanol. Kemudian untuk konversi biokimia ada anaerob tadi biogas, gas metan, dan juga ada aerob pengempuasan dan sebagainya tadi ya. Kemudian ada etanol dengan fermentasi hidrolisis yaitu bioetanol. Oke, terus eh, ini contoh mengenai pengolahan di industri. Jadi limbah biomasa yang ada di pabrik makanan biasanya ya. Jadi pabrik makanan punya wastewater yang masih punya kandungan kandungan gula. Jadi dia
disedimentasi, jadi diendapkan si mungkin partikel-partikel silikanya atau pasirnya dengan proses activated sludge. Nah, activated sludge ini diubah ke bisa jadi ya pengolahan air ya, jadi didapat first clarifier, kali clarifier, kemudian nanti ada di situ ada reaction tank, kemudian disaring juga mengenai clarifier dan juga eh, limbah padatnya seperti itu. Ini convectional section yang bisa mengubah si CO2 ya. Jadi dengan penambahan eh, COD menjadi CO2. Jadi COD yang di dalam limbah wastewater tadi menjadi lumpur atom jadi bisa jadi sulfitation gitu. Terus untuk yang apa namanya aplikasi yang lebih banyak dipakai yaitu biogas yang di mana ya di Riau. Jadi di Riau bentuknya seperti ini ya, plannya ya. Plannya seperti apa nih ya, gundukan di dalam sebuah gunung ini. Di 2016 ya, 2016. Jadi udah em, 8 tahun ya, udah 8 tahun berdiri. Jadi kita punya pembangkit listrik dari biogas di Riau. Itu diresmikan di 2016. Ini salah satu yang terbesar ya, yang saya tahu yang terbesar di Indonesia. Dan dia punya beberapa eh, plan, cuman ini yang paling terbesar. Dulu 2016 dia. Itu aplikasinya di Indonesia ya. Jadi secara garis besarnya, jadi dia punya proses eh, apa tadi fermentasi ya. Jadi ada penambahan feed, penampungan feed yang disebut dengan primary feed. Dia mengubah atau menyaring atau menampung si bahan baku tadi disalurkan ke proses higienisasi. Jadi dia dimurnikan kemudian ke digester, itu maksudnya pemisahan antara partikel padat dan juga partikel gasnya. Nah, partikel gasnya dialirkan ke gasometer. Gasometer ini seperti penampung gas dengan penjaga tempat apa penjaga pressure ya, penjaga pressure masuk ke namanya ini proses eh, reaktornya. Nah, dengan dari proses reaktornya ini gasnya bisa bisa continuous dialirkan ke berapa partikel ataupun sumber usernya ya. Dan dia close loop melalui heat exchanger dan juga user, balik lagi close loop, kemudian nanti ada yang beberapa berlebih dibuang jadi exhaust gas. Ini di Riau tadi ya, di Riau secara industri. Jadi dengan proses digester dan juga eh, proses reaktor di gasometer seperti itu. Nah, untuk bahan-bahan baku si tadi ya, si biogas sendiri ada beberapa eh, dari biomasa sendiri ya. Jadi tadi dari limbah-limbah domestik ada itu bahan-bahan makanan yang masih punya bahan konten sugar apa namanya gula dan juga rumput, dan ini di sini ada limbah-limbah makanan hewan ya yang bisa dicampur di bahan baku biogas itu sendiri. Ini macamnya banyak banget tadi secara industri. Jadi eh, bisa ke pemanasan ataupun ke user. Kemudian untuk electricity, jadi misal tadi dari
energi, bisa menggerakkan generator, bisa mensuplai listrik juga. Kemudian punya ke biometan. Biometan bisa jadi bahan bakar, kemudian ke industri juga. Nah, si limbah padatnya yang tadi dari beberapa food waste itu ke ke mana? Ke pupuk ya. Jadi bisa ke penambahan ke fertilizer ataupun pupuk. Nah, ini secara life cycle pengubahan biokimia itu, biomasa dari proses biokimia itu sendiri kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin bahkan bahkan ada 53 orang ya. Oke, silakan Mbak Robiah, angkat tangan. Oh, ada yang mau tanya, silakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya, Bapak. Izin bertanya mengenai keberlanjutan biomasa ini untuk diaplikasikan nantinya. Nah, kita tahu kan kalau biomasa ini prosesnya itu sedikit lebih kompleks dan mungkin sedikit lebih lama ya, Pak. Nah, jadi kalau menurut Bapak sendiri kira-kira apakah, aplikasi biomasa ini, itu bisa diterapkan, untuk menggantikan secara penuh gitu, Pak? Kayak, gas alam, batu bara, itu di dunia gitu, Pak. Bisa dibuat contoh sih di negara Indonesia. Nah, kita itu, 100% bisa tidak, Pak, menggunakan biomasa ini untuk kebutuhan energi? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Robiah atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bisa nggak substitusi eh, apa ya, yang energi yang tidak terbarukan tadi ya. Jawabannya sih bisa kalau lahannya banyak, Mbak. Cuman sekarang faktanya sih dengan kondisi tadi, dengan kondisi atau jumlah atau volume plan Indonesia sendiri yang masih terbatas, jadi sepertinya masih susah untuk menggantikan secara full ya, secara full. Mungkin mungkin yang masih bisa make sense itu eh, apa ya, porsi ya. Jadi misal biomasa berapa persen, kemudian energi yang lain berapa persen seperti itu. Jadi untuk biomasa sendiri nggak bisa, menurut saya nggak bisa. Karena kalau mas contoh biogas, biodiesel itu kan perlu waktu tadi udah di-mention bener ya. Perlu waktu karena kan proses fermentasi ya. Proses fermentasi, kemudian proses aerob, anaerob, kompos dan sebagainya itu kan perlu waktu kan. Perlu waktu si enzim atau si bio tadi, si yang kita mikroba yang kita apa namanya tanam di situ gitu kan. Itu bekerja dulu seperti itu kan. Dibandingkan dengan mesin ya, dengan mesin hmm, yang sudah terpakai sekarang gitu kan. Seperti itu Mbak Erobia. Jadi mungkin ya itu eh, porsi ya. Jadi misal porsinya ini biomasa dengan biokimia tadi, kemudian porsinya si PLT apa ya, PLTN ya. Mungkin kalau ada ya. Kalau PLTN kemudian ada yang solar panel, kemudian ada yang angin, kemudian yang lainnya seperti itu. Itu mungkin ya. Kalau mungkin bisa tercapai benar ya, itu mungkin eh, malah porsi lebih besar PLTN kalau dimanfaatkan lebih besar karena emang dia proses fusi energinya besar banget
itu malah full bisa menggantikan si energi sekarang. Cuman untuk porsi biomasa sendiri itu lebih ke pemanfaatan tadi. Pemanfaatan misal tadi limbah-limbah domestik ketimbang dia dibakar, dia menambah karbon ke udara gitu kan, karena ada proses pembakaran. Jadi dimanfaatkan kembali menjadi energi seperti itu. Itu Mbak Mbak Rubiah. Ada Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Apakah boleh saya menanggapi? ya silakan Mbak. Em, kan tadi Pak Andar bilang itu berkaitan dengan karbon juga ya, Pak. Nah, kemarin kan mempelajari tentang ekonomi teknik. Nah, Ya. di situ saya sampaikan, saya pernah tahu gitu Pak sedikit pengetahuan saya itu kalau ada penjualan mengenai itu hidrokarbon gitu Pak. Nah, kira-kira em, itu bisa diaplikasikan nggak Pak kayak buat mengurangi emisi karbon gitu selain konversi ke biomasa biomasa gitu Pak. Terima kasih. Maksudnya menjual apa Mbak? Hidrokarbon. Iya, karbon itu em, Oh, penjualan iya karbon iya. gitu Pak. Penjualan karbon. Ada Mbak. Jadi ada project namanya kalau bisa searching ya, namanya carbon capture atau carbon storage. Nah, carbon storage apa ya CSS gitu. Carbon storage S-nya apa gitu. Itu lagi dikembangkan memang. Jadi terutama di Chandra Asri. Jadi si CO2 ini ketimbang dibuang ke udara itu ditampung Mbak. Jadi di storage kemudian bisa dijual. Jadi bisa dikonvert CO2 menjadi apa gitu. Itu ada teknologinya. Bisa dipelajari lebih lanjut. Eh, Namanya carbon storage apa gitu ya. Saya agak lupa. Namanya CSS. Itu benar Mbak Robiah tadi ya. Jadi ada itu. Cuman memang di Indonesia belum belum banyak ya masih masih studi kemarin sempat ya dikasih kesempatan yang kemarin ke Maroko itu ya. Jadi ada beberapa memang proses lisensi pabrik yang sekarang, ya seharusnya yang pabrik oleh baru 2025 ke sana, yang pembuatan pabrik baru lah ya itu ada porsi itu. Jadi ada teknologi di stack-stacknya itu dipasang carbon storage gitu. Jadi di stack mengabsorb si CO2 itu ke ditampung, kemudian nanti ya bisa dijual ke user lain seperti itu sih Mbak. Jawabannya iya bisa, bisa banget. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke ada lagi eh apa hmm, pertanyaan mungkin atau sanggahan. Kalau di apa namanya mahasiswanya artinya ada yang belum hadir ya. Satu kelas berapa ya? Ada informasi kah? Ini kan kelas A Untuk ya. ini kelas A dengan kelas C Bapak. Oh kelas A Untuk kelas kelas C kayak dulu ya, C, kayak polimer dulu ya. Jadi kelas A antar 30-an ya. enggak Pak. Untuk kelas A sendiri sekitar 35 mahasiswa. 30. Kelas B 30 juga ini 60-an. Oke. Oke, kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan lain. Nah, nah, ini eh, mengulang lagi ya. Jadi mengulang lagi teknologi yang tadi udah dibahas. Jadi ada beberapa feed atau bahan baku di bio- biogas sendiri. Jadi ada beberapa ini ya, kotoran hewani selari, kemudian ada makanan-makanan sisa gitu ya. Kemudian ada organik lain misalnya dari limbah domestik dan sebagainya dipompakan pakai pompa supply pump atau slam pump yang khusus dengan selari ke digester tadi. Nah, ke digester ini kan proses tadi ya dengan proses fermentasi gitu ya. Kemudian ini mungkin digester ini nih, di dalam ini nih, di dalam si domnya ini. Kemudian di gas tadi yang sudah terbentuk
dari proses fermentasi tadi ya, didapatkan metan gitu kan, metan dan CO2 ya. Itu ke, ini, ke proses tadi, eee, apa tadi ya, mungkin di sini disebutkan istilahnya itu higien ya, higienisasi ya. Jadi dengan gasnya dimurnikan dengan proses, apa, mungkin filtering gitu kan, filtering, didapatkan biogas dari metan. Kemudian dialirkan ke generator untuk apa ya, ya menyalakan generator sehingga dia mendapatkan panas, masuk ke heat exchanger panasnya gitu kan, exchanger kemudian disuplai ke beberapa pemanas ke rumah-rumah kayak gitu ya. Ini contohnya dibuat, greenhouse di tanaman gitu kan, kemudian di rumah. Kemudian untuk yang generator proses, penghasil generator tadi kan generatornya muter dapat listrik disuplai ke rumah-rumah atau ke IES lain gitu. Nah, gas lain jadi gas, yang sudah murni lain juga disuplai ke, gas metan atau bukan dengan contoh, biometan gitu ya, disuplai ke beberapa industri, di ditampung kemudian disuplai beberapa user lain selain ke rumah tangga gitu. Nah, terus selain tadi yang untuk anaerob, ini juga ada aerob ya, yaitu biomasa dengan pengomposan. Ini bisa ada aplikasi juga dengan si, biomasa itu sendiri. Jadi prosesnya, simpel banget juga. Jadi ada penambahan mikroba di sebuah bak, kemudian kita masukkan si feed tadi atau food waste atau limbah domestik ataupun yang lain masuk ke sebuah, storage ya, yang di sana ada mikroba untuk menguraikan si, eee, konten sugar tadi ya, konten gula atau selulosa dan sebagainya jadi, metan atau CO2. Ini contoh-contohnya. Jadi ada beberapa sumber, jadi ada sayuran, ada buah, ada mungkin beberapa limbah-limbah, bekas makanan, jadi ini ke kompos yang bisa jadi, eee, ya fertilizer ya, ke mungkin, ke pertanian dan sebagainya. Oke, itu tadi kompos, kemudian ke bioetanol. Jadi udah kita bahas biogas, sedikit biodiesel, kemudian kompos, sekarang nih bioetanol ya. Bioetanol sendiri, eee, yaitu mengubah si zat zat gula dengan cara tidak dengan menghidrolisis si sukrosa yang dia punya konten sakarida atau monosakarida. Nah, contohnya apa yang jadi bisa bahan bakunya, contohnya tebu. Tebu ini kan termasuk lumayan besar juga areanya di Indonesia, kemudian biji jalar, sagu, terutama di daerah Indonesia Timur, kemudian singkong, nipah, jagung, kemudian sorghum ini yang kemarin ya 2023 digalakkan oleh pemerintah, katanya relate dengan apa ya, eee, badai El Nino jadi mensubstitusi penanaman, jagung ataupun padi dengan sorghum ini, karena sorghum ini katanya udah lebih banyak mensuplai, atau mungkin apa ya, hasilnya lebih banyak per, hektarnya dibandingkan dengan si jagung dan sebagainya. Nah, sorghum kemarin si Pak Jokowi dan, tim Menteri Pertanian dan sebagainya menggalakkan ini ya. Terus kenapa bisa? Karena dia bisa punya konten nira bergula, jadi ya kayak sukrosa sama monosakaridanya bisa diubah ke tahap, selanjutnya, kemudian, tepung-tepungan ya, karena ini punya punya konten tepung dan juga selulose. Nah,
tadi yang apa yang biomasa yang punya konten tadi zat gulanya itu tadi di yang punya selulus lignin itu masuk ke namanya storage ya, storage enzymatic hydrolysis. Jadi dia secara hidrolisis dengan proses hidrolisis ya, dengan menambahkan enzim tadi. Jadi zat-zat yang dari sini dari feednya ini biomasa yang masuk ke dalam storage yang diambil lignin, selulose dan hemiselulosnya itu masuk ke namanya enzim hidrolisis ya. Nah, di sini dengan proses fermentasi dia mengubah ke glukos menjadi etanol. Jadi di dalam ini ya pengubahan si glukosa menjadi etanol ya. Setelah dapat etanolnya dia yaitu dia harus dimurnikan lagi dengan proses distilasi. Kenapa? Karena dia perlu pure ya, pure etanolnya. Karena di dalam bawah ini mungkin ada beberapa carryoveran glukosa yang masih ter apa ya tercarryover terbawa di proses etanol murni. Jadi harus dimurnikan secara distilasi juga untuk mengubah untuk menyaring si etanol tadi. Nah, ini blok diagramnya. Jadi umpan tadi di difermentasikan, difermentasikan tadi ya di dalam sebuah bantuan enzim. Jadi eh, etanol dengan beberapa perlakuan sebelumnya ada yang jadi konvensional, ada juga fisik. Jadi si enzim tadi ada pretreatment, ada treatmentnya. Untuk mungkin pengubahan atau pengambilan glukosa ya atau selulosa tadi. Ya udah belum ya. Oke. Ya masih banyak banget ya. Ya. Nah, ini contoh macam-macam energi biomasa bisa di apa namanya catat mungkin karena mungkin nanti itu sama tugas ya. Jadi ada beberapa sumber kayu karena dia punya eh, selulosa juga, punya lignin. Kemudian limbah pertanian, biodiesel kita tadi udah bahas. Kemudian bioetanol, biogas, arang, kemudian berikat-berikat dari beberapa pohon kelapa ya dan sebagainya. Nanti kita sesuai dengan tugasnya kita mengenai bisnis plan-nya ya. Nah, seperti ini. Ini contoh tugas ya. Cuma nanti dikembangkan di tugasnya lebih lebih detail ya. Jadi membuat eh, apa namanya produk dari biomasa. Contoh ini biodiesel. Jadi alatnya ada reaktor esterifikasi. Jadi skala skala lab ya. Jadi ada reaktor metoksifikasi. Jadi dia pakai glass figure 1000-500, ada timbangan termometer mengaduk. Ini skala lab dengan bahan baku minyak nabati, dia ada kelapa sawit, ada jarak dan juga sebagainya. Kemudian ada metanol dan NaOH. Nah, ini contoh-contoh step-stepnya untuk mengubah si tadi ya, mengubah si minyak nabati menjadi biodiesel gitu ya. Ini eh, banyak banget lah di referensi ya. Jadi ada pengadukan, kemudian ada proses eh, ekstrifikasi dengan dan bantuan metoksi dan juga tadi NaOH ya. Campur dan dimanaskan didapatkan biodiesel dan gliserol. Nah, dan mesti di apa namanya kalau biodiesel kan apa namanya zat yang paling atasnya ya, zat yang tersisa atau padatnya namanya gliserol. Untuk biodiesel plant sendiri, untuk gliserol ini dipakai untuk campuran coklat. Jadi coklat yang tersebar di masyarakat yang mungkin rasanya agak-agak manis, ada karena mungkin ada tambahan-tambahan manis itu gliserol ya, bukan coklat asli ya. Nah, itu. Jadi salah satu produk sampingnya di biodiesel plant. Makanya kok coklat-coklat yang beredar yang murah-murah itu agak-agak murah ya. Itu banyak campuran dari gliserol sendiri.
Terus kemudian ada proses pembuatan bioetanol, kemudian liquefaction dari sakarifikasi, fermentasi, dan sebagainya. Ya. Oke, itu eh, gambaran mengenai bisnis plan ya, untuk biomasa conversion. Kita bahas mengenai apa ya, tugas dulu lah ya, tugas yang akan dibahas mengenai ini. Nah, nah ini minta di screenshot atau di chat, dicatat. Jadi sesuai tadi yang udah dijelaskan, jadi tugas besarnya kita membuat bisnis plan. Jadi kayak tadi ya, industri biomasa. Nanti kita atur karena tadi 60 orang ya. Nanti kita bagi per kelompoknya seperti apa, nanti kita bahas detail di saya info apa selanjutnya lah ya. Jadi secara garis besarnya tugasnya membuat bisnis plan industri biomasa, entah dia secara termokimia ataupun biokimia. Cuma nanti kita fokuskan di biokimia. Kalau udah habis di kelompok selanjutnya kita bisa lihat dari termokimia. Cuman ada biokimia, biomasa conversion, kita buat bisnis plan-nya, kita kumpulkan di akhir Mei ya. Di akhir Mei 2024. Jadi masih sekitar 1 bulan lagi. Nah, seperti apa detailnya eh, nanti saya info lagi. Cuman secara garis besar tadi kita apa namanya bikin bisnis plannya ya. Ini kan secara lab, teman itu secara industri seperti itu. Contoh untuk pembuatan biodiesel gitu kan. Jadi ada alat, ada bahan baku, kemudian ada proses pembuatan, kemudian ada produknya. Kok dapat biodieselnya gitu, ada proses apa namanya? Proses generalnya gitu kan ya. Seperti itu. Nanti ada yang dapat biodiesel, kemudian ada bioetanol dan sebagainya. Seperti itu ya. Itu tugasnya. Nanti kita share di chat ataupun nanti di lewat Bu Istiqomah ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita detailkan lagi gitu. Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu sekitar 2 atau 3 menit. Nanti kita lanjutkan lagi ya, bentar ya. Oke, kita lanjutkan di 8.45 bentar ya. Saya break dulu.
Oke, kita lanjutkan di materi ini. Jadi untuk sesi ini kita akan coba eh, ini ya, apa uji pemahaman. Tadi udah checkpoint. Kita akan coba ber apa ya, menjawab beberapa pertanyaan di Kahoot. Jadi silakan masuk ke kahoot.com. Linknya saya chat ya. Bentar, chatnya mana nih? Hmm, chat. Nah, oke, silakan masuk di Kahoot ya. Silakan masuk di Kahoot. Chat udah di apa? Di share di chat linknya. Saya tunggu. Oke, pakai yang link yang bawah aja ya. Kalau nggak saya. Oke, bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa lebih dari 20 ya. Oke. Hmm. Oke, jadi sepertinya udah ini ya, udah limit. Nanti saya upgrade di akun lain kayaknya di email lain ya. Jadi nanti cari yang seperti nanti Slido ya lebih lebih banyak member ya. Jadi kita mulai aja ya. Kita mulai aja 20 member. Silakan
Kerjakan ya. Oke, silakan. Hmm, Yang bukan dari biomasa, rumput, plastik, pupuk kandang, atau batu bara. Oke, benar ya. Jadi yang apa bukan termasuk biomasa adalah plastik. Jadi plastik bukan biomasa gitu ya. Oke, Mas. Kalau jadi yang lain eh, nggak bisa masuk karena emang limit. Jadi maksimal 20. Nanti kita, di next pertemuan kita akan upgrade aja ya. Jadi yang lainnya nggak bisa masuk lagi. Oke, pertanyaan kedua. Mana yang bukan dari komponen utama biomasa? Selulosa, lignin, hemisulus, atau protein? Oke, yang bukan semuanya eh, menjawab, ada yang dua hemisulus. Jadi yang benar tadi protein benar. Jadi yang bukan biomasa secara detail ya. Tadi kalau hemisulus, selulus, lignin itu masuk dari biomasa. Pertanyaan yang ketiga, proses konversi menjadi energi. Tuh. Yang benar semua benar ya. Jadi reaksi kimia fermentasi bisa, dekomposisi tadi kompos bisa, sama fotosintesis karena dia dengan bantuan matahari itu bisa. Dan yang keempat, mana yang bukan dari bioenergi? Yang A biodiesel, biogas, biomasa, atau bioetanol ya. Oke, yang bukan benar biomasa. Nah, yang kelima, keuntungan bioenergi dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Kelanjutan, mengurangi gas rumah kaca atau ramah lingkungan. Oke, benar. Semuanya benar ya. Oke, yang keenam, tantangan utama dalam penggunaan bioenergi adalah biaya produksi tinggi, persaingan lahan, dampak lingkungan. Oke, benar, semua benar. Ada yang biaya produksi tinggi itu ya semuanya ada ya. Biaya produksi tinggi karena tadi perlu area luas gitu kan. Terus persaingan area lahan tahan, dampak lingkungan negatif. Oke, pertanyaan ketujuh, mana yang bukan dari aplikasi biokimia biomasa? Biofuel, pakan ternak, pengolahan limbah, bioplastik. Oke, produksi pakan ternak benar. Pertanyaan ke-8, mikroorganisme yang berperan penting dalam proses fermentasi. Bakteri, ragi, jamur, semua benar.
Ada yang masih membuat lagi ya. Benar. Jadi semuanya ini bisa dapat jadi mikro untuk proses fermentasi biomasa. Oke, pertanyaan terakhir. Biokimia biomasa memiliki potensi besar untuk semua benar. Ya, jadi potensinya besar tadi, eh, terlepas dari tadi ya ada tantangannya. Jadi ada ketika bisa mengurangi ketergantungan, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, kemudian meningkatkan ketahanan energi. Oke, hampir semua eh, benar. Ini Mas Rizky peringkat 3, ini bagus, Mbak Fitria, dan yang paling tinggi adalah Mbak Ita 6295. Oke, selamat buat. Oke, selamat buat Mbak Dikta 6295. Oke, itu mungkin dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk sesi konversi biomasa di pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk materi lain ya. Silakan jika ada mau mungkin menanyakan tugas, teman tugas nanti detailnya di ini ya. Di pertemuan selanjutnya apa namanya? Saya detailkan lagi karena tadi ternyata ada 60 orang yang nanti apa namanya pembagiannya seperti apa nanti saya eh, info lebih lanjut. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Hmm. Oke, kalau nggak ada kita bisa tutup ya pertemuan pagi hari ini. Mungkin Bu Istiqomah masih ada, masih join. Nah, masih join. Udah bisa kita tutup atau Mbak yang lain? Silakan. Oke, kalau nggak ada Monggo kita gitu, Pak. ya. Oke, kalau nggak kita bisa tutup eh, sesi pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin saya minta bantuan sebentar untuk ini ya, screenshot perkuliahan akhir ya. Bentar ya, saya mau screenshot bentar. Hmm, Oke, Oke, makasih banyak semuanya. Sehat selalu. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.